Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 99. Sesi Kamis Praktikan Simulasi Komputer akan mempresentasikan modul 4 yang berjudul Stella. Untuk anggota dari kelompok 99 adalah saya sendiri, Boris Kisinaga, dengan NPM 20032010154, dan partner saya Diana Widawati dengan NPM 20032010145. Pendahuluan, industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa atau maklun dan pekerjaan perakitan atau assembling. Salah satu industri pengolahan pangan adalah industri pengolahan kedelai yang merupakan salah satu industri yang banyak diusahakan di Indonesia. Industri pengolahan kedelai menjadi salah satu industri yang diusahakan karena kedelai dapat diolah menjadi berbagai macam produk, salah satunya adalah kecap. PT BND Utama merupakan perusahaan di bidang pembuatan kecap yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. PT BND Utama berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Kemudian penjelasan mengenai software Stella. Stella adalah singkatan dari System Thinking, Experimental Learning, Laboratory with Animation. Stella adalah software bahasa pemrograman visual atau Visual Programming Language yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Program ini pertama kali didesain dan diperkenalkan oleh Barry Rickman pada tahun 1985 dan dikembangkan oleh IC System. Stella memungkinkan pengguna untuk menjalankan model yang dibuat sebagai representasi grafis dari sistem menggunakan 4 blok bangun dasar. Stella telah digunakan di dunia akademis sebagai alat pengajaran dan telah digunakan dalam berbagai aplikasi penelitian dan bisnis. Kemudian berikut penjelasan mengenai tahap pengumpulan data. Software Stella merupakan salah satu jenis perangkat lunak untuk membuat simulasi model sistem dinamik yang dikembangkan oleh korporasi High Performance System (INC). Prinsip kerja aplikasi ini menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek, di mana pada penelitian ini software Stella digunakan sebagai simulator dan penyusun model untuk sistem produksi di PT BND Utama. Sebelum dilakukan proses pada software, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Pada praktikum ini, metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan adalah kuantitatif. Adapun data yang dibutuhkan yaitu jumlah permintaannya 2.000, stok kedelai hitam Malika 5.000, persentase penurunan 1%, persentase peningkatan konsumsi 5%, persentase peningkatan produksi 1%, dan persentase kegagalan panen 1%. Berikut ini merupakan model simulasi persediaan kecap yang telah dibuat menggunakan software Stella.
Kemudian ada tahap pengolahan data. Pertama, kita mulai, kemudian kita menentukan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya ke proses perumusan masalah. Setelah itu ke proses batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya ke proses pengumpulan data. Ada 6 data yang dibutuhkan, yaitu jumlah permintaan, kemudian stok kedelai hitam Malika, ketiga ada persentase penurunan, keempat ada persentase peningkatan konsumsi, kelima ada persentase peningkatan produksi, dan keenam ada persentase kegagalan panen. Selanjutnya ke proses pengolahan data menggunakan software Stella, kemudian ke tahap verifikasi, selanjutnya ke tahap validasi. Jika data telah valid, maka berlanjut ke hasil dan pembahasan. Namun ketika data tidak valid, kembali ke tahap pengumpulan data. Setelah data valid, kita berlanjut ke proses hasil dan pembahasan. Setelah itu ke proses kesimpulan dan saran, dan selesai. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian dari software Stella. Yang pertama, kita membuat model simulasi terlebih dahulu. Kita gunakan stok. Lalu kita ganti namanya. Setelah itu, kita menggunakan flow. Ini yang pertama arah alirannya ini masuk. Lalu kita menggunakan converter. Nah, selanjutnya akan digunakan action converter ini. Jadi untuk menghubungkan variabel-variabelnya. Yang pertama, sini. Di sini. Jadi, tanda hubung ini itu untuk menunjukkan adanya pengaruh variabel. Jadi, untuk persentase peningkatan ini mempengaruhi peningkatan pemakaian. Nah, jumlah permintaan ini dipengaruhi oleh peningkatan pemakaian dan penurunan daya beli. Lalu untuk stok kecap dipengaruhi oleh produksi kecap dan konsumsi kecap. Nah, di produksi kecap ini sendiri dipengaruhi oleh komposisi penggunaan bahan baku dan stok kedelai hitam. Lalu untuk konsumsi kecap sendiri dipengaruhi oleh jumlah peningkatan dan juga stok kecap ini. Seperti itu, sama seperti stok kedelai juga seperti itu. Langkah selanjutnya adalah memasukkan nilai-nilai dari setiap variabel yang mempengaruhi ketersediaan dari kecap ini.
Yang pertama adalah presentase penurunan. Kita masukkan angka untuk presentase penurunan adalah, kita klik 2 kali terlebih dahulu. Lalu untuk presentase penurunan kita masukkan nilainya adalah 0,01. Lalu klik OK. Untuk presentase peningkatan selanjutnya adalah 0,05. Oke. Lalu untuk komposisi penggunaan bahan baku, masukkan angka 1. Untuk presentase peningkatan produksi, ini dimasukkan angka 0,1. Lalu klik OK. Lalu penurunan daya beli, kita masukkan presentase penurunan dikali dengan jumlah permintaan. Oke. Lalu untuk peningkatan pemakaian, ini peningkatan pemakaian dikalikan dengan jumlah permintaan, klik OK. Begitu seterusnya sampai semuanya ini terisi. Di sini sudah terisi semua, lalu langkah selanjutnya kita akan menunjukkan bagaimana graph pad dan tabel pad-nya. Yang pertama, graph pad terlebih dahulu, kita klik. Di sini. Nah, ini kan belum ada isinya. Masih kosong, jadi kita klik 2 kali terlebih dahulu. Ini kita masukkan jumlah permintaan, stok kecap, stok kedelai hitam Malika, lalu yang dimasukkan lagi adalah konsumsi produksi kecap dan konsumsi kecap. Lalu kita klik OK. Lalu setelah itu kita akan run, tapi sebelumnya ini dipin dulu. Kita akan run, kita atur dulu run-nya di run specs. Sini kita masukkan 1, lalu untuk DT-nya ini juga 1, dan untuk ininya months, unit of time-nya months, lalu klik OK, dan kita bisa run. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya, kita akan menganalisis menggunakan tabel pad. Terlebih dahulu. Nah, di sini klik 2 kali. Sama seperti tadi yang dimasukkan jumlah kecap, jumlah permintaan, stok kecap, stok kedelai hitam, lalu produksi kecap, dan konsumsi kecap. Lalu kita klik OK. Dan bisa kita klik dulu run specs. Di sini sudah benar seperti itu, lalu OK. Dan kita klik run. Nah, seperti ini. Setelah selesai di software, ini merupakan hasil softwarenya, ini merupakan model simulasi, ini merupakan graph pad, dan ini merupakan tabel pad. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis dari semuanya ini di analisis dan pembahasan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hasil dari output yang sudah kita dapatkan di software Stella tadi. Yang pertama, ada graph pad. Nah, ini merupakan tampilan dari graph pad dari produksi kecap. Untuk analisisnya, dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, persediaan kedelai hitam mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada, di mana seperti yang ditunjukkan oleh grafik 1, yang berwarna biru, yaitu jumlah permintaan, berada di bawah grafik 2, 3, dan 4. Artinya, jumlah permintaan lebih rendah dari stok bahan baku kedelai hitam Malika, serta jumlah produksi kecap. Jika dilihat dari grafik, stok kedelai hitam Malika berbanding lurus dengan jumlah produksi. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku
berupa kedelai hitam Malika dapat mencukupi sehingga proses produksi berjalan dengan lancar, di mana produksi mengikuti persediaan yang ada dan dapat menutupi jumlah permintaan yang terus meningkat. Lalu ini merupakan tampilan dari tabel PET-nya, seperti ini. Dan untuk analisisnya, pada proses produksi kecap dengan bahan baku yang digunakan adalah kedelai hitam Malika 100%, serta berdasarkan tabel PET tersebut bahwa jumlah permintaan kecap di bulan Januari sampai Desember berbanding lurus dengan stok kedelai hitam Malika. Artinya, peningkatan jumlah permintaan kecap harus diimbangi dengan stok kedelai hitam Malika. Jadi, jika permintaan konsumen semakin meningkat, maka perusahaan juga harus menambah stok kedelai hitam Malika agar produksi bisa berjalan dengan baik. Untuk kesimpulannya, PT BND Utama merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan kecap. Perusahaan ini menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Namun, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Berdasarkan hasil output dari software Stella dan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa stok kedelai hitam Malika dapat memenuhi jumlah permintaan kecap setiap bulannya. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan dalam jangka waktu penelitian yang lebih lama lagi dan data yang lebih banyak lagi, agar simulasi yang dibuat lebih menyerupai sistem nyata. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.